Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Muzaki dari kelompok SKI Angkatan Kedua akan menyajikan video pembelajaran pre-teaching dalam pendidikan profesi guru tahun 2021 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Setelah minggu kemarin, hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita biasakan untuk berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat temannya di samping, apakah semuanya sudah masuk kelas atau ada yang absen. Lengkap ya? Alhamdulillah, lengkap semua. Siap untuk belajar hari ini? Baiklah, Pak Amar akan bertanya pada kalian dahulu. Apakah kalian masih ingat dengan pelajaran yang telah kita pelajari minggu kemarin? Masih ingat? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang penyebaran Islam di Nusantara. Bagaimanakah caranya sehingga Islam bisa masuk ke Indonesia? Bagaimana para dai dan ulama dan kiai menyebarkan agama Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, apa ayo? Dengan cara bagaimana para ulama menyebarkan agama Islam? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Yang pertama yaitu dengan cara berdagang atau perdagangan. Yang kedua, ayo apa? Pendidikan. Yang ketiga, perkawinan. Yang keempat, tasawuf. Yang kelima apa yuk? Ya betul sekali, dengan kesenian. Baiklah anak-anak, masih berkaitan dengan materi minggu kemarin tentang penyebaran agama Islam. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya pondok pesantren di Indonesia dan juga perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, perlu Pak Amar ingatkan tujuan kita belajar tentang sejarah berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Yang pertama yaitu kalian bisa menghayati nilai-nilai positif dari tumbuh berkembangnya pesantren di Indonesia. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan asal-usul pesantren yang ada di Indonesia. Apa sih Pak pesantren itu? Nah, anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang sejarah berdirinya pondok pesantren di Indonesia dan juga perannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Lalu kemudian kalian akan melakukan kegiatan diskusi, yaitu kalian akan mencari informasi baik dari artikel yang nanti Pak Amar berikan, atau dari buku paket sekolah, atau dari yang lain yang relevan. Kemudian informasi itu kalian jadikan resume. Resume tahu kan? Yaitu meringkas dan mencari hal-hal yang penting tentang sejarah berdirinya pesantren di Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menyimak video pembelajaran tentang sejarah berdirinya pondok pesantren,
Pak Amar mau tanya pada kalian, apakah di antara kalian mengetahui atau pernah dengar seorang yang bernama Gus Dur? Ada yang pernah tahu atau pernah mendengar berita tentang Gus Dur? Ya, kamu? Ya, betul sekali. Gus Dur bernama lengkap Abdurrahman Wahid, adalah Presiden Indonesia yang keempat. Kenapa Pak Amar menyebutkan nama Gus Dur di sini? Kenapa ya? Ya, karena Gus Dur adalah seorang presiden yang pernah menjabat presiden ya, dari kalangan yang basicnya adalah pesantren. Hebat bukan pesantren? Hebat sekali. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video agar pemahaman kalian tentang sejarah pesantren itu lebih mantap lagi, lebih paham lagi tentang sejarah berdirinya pondok pesantren. Mari kita saksikan sama-sama. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Istilah pesantren berasal dari kata pe, santri, dan akhiran an, yang di dalam bahasa Jawa, santri berarti murid. Sedangkan kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk, yang berarti penginapan. Istilah pesantren di beberapa wilayah di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa disebut pondok pesantren, di Aceh disebut daya, di Minang disebut surau. Para ahli sejarah tidak bisa memastikan kapan dan di mana pesantren pertama kali didirikan. Ini disebabkan pada umumnya pesantren berdiri tanpa mencantumkan tahun berdirinya, sehingga memunculkan beberapa pendapat tentang asal-usul munculnya pesantren. Pendapat pertama, pondok pesantren berakar dari tradisi tarekat, yaitu bentuk kegiatan perkumpulan yang dipimpin oleh seorang kiai. Untuk keperluan perkumpulan tarekat ini, sang kiai menyediakan ruang-ruang khusus untuk tinggal para santri yang biasanya terletak di samping masjid. Para pengikut tarekat diberikan amalan-amalan dan ilmu-ilmu agama dari bermacam-macam kitab. Pendapat kedua, jika model pondok pesantren adalah meniru dari model pendidikan Kutab yang ada pada masa kejayaan kerajaan dinasti Umayyah. Pendapat yang ketiga, pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya merupakan pengambil alihan dari sistem pesantren yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Kesimpulan ini, bagaimana anak-anak, video tadi menarik atau tidak? Menarik pastinya ya. Ya, setelah kalian melihat video tadi, pastinya kalian punya pertanyaan atau punya landasan berpikir tentang sejarah berdirinya pondok pesantren. Ada yang punya pertanyaan? Ya, kamu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Pak, siapakah pendiri pertama kali pesantren di Indonesia? Ada yang bisa bantu Pak Amar jawab? Ya, kamu? Oh ya, ada lagi? Ya, bagus sekali. Begini, siapakah pendiri pesantren pertama kali di Indonesia? Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang
siapakah atau di mana pesantren pertama kali berdiri di Indonesia? Loh, kenapa Pak kok berbeda? Ini dikarenakan pada umumnya orang dulu atau ulama kiai dulu mendirikan sebuah pesantren atau tempat pengajaran ilmu agama Islam itu tanpa mencantumkan tahun kapan berdirinya. Makanya terjadi perbedaan pendapat tentang bagaimana, di mana dan kapan berdirinya pondok pesantren di Indonesia. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Amar akan membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok yang kalau di kelas ini berapa siswanya? 15. Oke, berarti satu kelompok 5 anak. Silakan kalian bentuk sendiri atau Pak Amar pilihkan. Oh, bentuk sendiri ya, silakan Pak Amar beri waktu sebentar untuk memilih teman-temanmu sendiri ya, satu kelompok 5 anak. Oke, silahkan ditata juga bangkunya yang bagus dan rapi ya. Nanti habis ini Pak Amar akan memberikan artikel tentang sejarah berdirinya pondok pesantren. Sudah terbentuk ya, alhamdulillah. Ini untuk kelompok 1 ya, ambil. Untuk kelompok 2 silahkan. Untuk kelompok 3 ya silakan. Udah. Nah, setelah kalian mendapatkan artikel itu, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Apabila ada kesulitan, silakan diskusikan dengan temanmu ya. Sudah semuanya ya, sudah menerima artikelnya. Oke, baiklah, ini nanti saya Pak Amar juga bagikan lembar ya, hasil diskusi kalian tulis di sini. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ayo diambil. Sudah. Terima kasih. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah sudah Pak Amar sebutkan yang di awal tadi, yaitu kalian carilah informasi dari artikel itu atau dari yang kamu amati dari video tadi atau dari buku-buku yang lain yang relevan ya. Contohnya buku paket itu boleh. Silahkan kalian diskusikan. Jangan sampai ada salah satu anak atau temanmu yang guyon atau membuat keributan ya. Kerjakan dengan tenang dan serius. Oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Ya? Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Wah, bagus sekali. Kelompok 2 bagaimana, sudah selesai? Wah, bagus, sudah selesai. Terus kemudian kelompok 3 sudah selesai? Belum? Oh ya, Pak Amar beri waktu sebentar lagi ya, biar yang lain tidak menunggu. Ya, silakan dikerjakan kembali. Untuk yang sudah silakan dikumpulkan ya. 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 Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, alhamdulillah. Kelompok 3 sudah selesai? Belum? Waduh, ya wis, gak apa-apa. Jadi anak-anak, ini adalah hasil kerja, hasil dari diskusi kelompok 1 dan 2. Sekali lagi, kelompok 3 sudah apa belum? Ternyata masih belum. Bolehlah, ya nggak apa-apa ya, tenang. Baiklah, untuk yang sudah selesai, silakan salah satu perwakilan dari kelompok 1 dan 2 nanti dipersiapkan untuk maju ke depan dan membaca hasil dari resume dari pengamatan kamu, dari artikel dan dari buku paket yang lain ya. Silakan
Siapa dulu? Atau kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan. Tepuk tangan buat kelompok 1, bagus sekali. Nah, selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju ayo. Ya, kelompok 2 bagus sekali. Kelompok 3 bagaimana? Masih belum selesai. Ya, tidak apa-apa. Karena waktunya sudah mau mepet ya, silakan dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Ya, kita akan bahas sama-sama. Oke, silakan. Baiklah anak-anak, Pak Amar sudah memeriksa dan membaca hasil dari kerja kelompok kalian, yaitu berupa resume. Pak Amar sudah baca, sudah Pak Amar teliti, dan yang belum tadi tidak apa-apa ya. Dari kelompok 1 dan 2 semuanya sangat bagus-bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu Pak Amar melihat kelompok 2 lebih bagus. Dikarenakan karena apa? Karena kelompok 2 juga menyebutkan dengan lengkap komponen-komponen yang ada di dalam pondok pesantren. Apa saja tadi komponen-komponennya pondok pesantren? Ada yang bisa jawab? Ya, kelompok 2. Ya. Kemudian bagus sekali, komponen-komponen dalam pondok pesantren. Apa saja sih komponen-komponen pondok pesantren? Nah, yang pertama, yang utama yaitu kiai. Yang kedua ada santri. Yang ketiga apa Nana? Yang ketiga masjid. Ya, yang keempat ada pondok. Ya, itu adalah komponen-komponen. Kurang satu, ya apa? Bagus sekali. Yang terakhir adalah kitab kuning yang dibaca atau yang dipelajari di pondok pesantren. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi, bisa kita tarik kesimpulan. Ada yang bisa bantu Pak Amar untuk menyimpulkan materi pada kali ini? Ayo, ada? Ayo kamu, boleh, silahkan, ayo. Ya, bagus sekali. Jadi bisa kita simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ya, pendidikan tradisional ya. Lembaga pendidikan tradisional yang tertua di Indonesia. Kemudian pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dilakukan selama 24 jam. Berbeda dengan kalian ya, jam 7 datang, jam 11 pulang. Kalau di pondok menetap dan tinggal ya, menetap dan tinggal di pondok. Di sana ada tempatnya yaitu asrama. Ya, benar sekali. Kemudian yang ketiga, ya, komponen-komponen apa saja yang ada di dalam pondok pesantren. Ini komponen penting loh ya, yang harus ada di dalam pondok pesantren. Yang pertama ada kiai, bener. Yang kedua ada santrinya. Yang ketiga ada asrama. Yang keempat ada masjid. Yang kelima, ya, kitab kuning. Ya, kitab kuning ini kitab yang warnanya kuning yang berbahasa Arab. Kalian kalau mau tahu tentang kitab kuning, ya kalian nanti harus mondok. Benar sekali. Ya, boleh, silakan. Nah, setelah kita simpulkan, kalian akan Pak Amar berikan tugas di rumah berupa soal yang nanti minggu depan harus kalian kumpulkan ya. Ini tugas individu, jadi kalian harus kerjakan dengan baik di rumah. Jadikan pekerjaan rumah, dan kemudian minggu depan kalian bawa untuk dikumpulkan. Oke, untuk minggu depan juga kalian akan belajar tentang perkembangan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi persiapkan dengan baik, kalian bisa membaca
literatur, dari buku maupun dari internet tentang perkembangan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan sampai kamu tidak belajar dimanapun itu, baik di sekolah maupun di rumah. Pak Amar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.